Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahel Ramadan, dengan NIM akhir 26 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya ingin menyampaikan materi dari kelompok 11 yang sudah presentasi kemarin dengan materi Sastra Digital dan Media Baru. Baik, yang pertama yaitu pengertian sastra digital dan media baru. Sastra digital adalah karya sastra yang ditulis dalam format standar seperti Word atau PDF dan dipublikasikan melalui blog, website, ataupun media sosial internet. Karya ini dapat diakses secara gratis oleh siapapun yang terhubung ke internet. Pada sisi lain, media baru merujuk pada karya sastra yang diciptakan, disebarkan, dan dinikmati melalui teknologi digital serta platform online yang memungkinkan interaksi lebih dinamis antara penulis dengan pembaca. Selanjutnya yakni karakteristik sastra digital. Yang pertama, formatnya yang beragam. Sastra digital hadir dalam berbagai format termasuk e-book, blog sastra, situs web sastra, cerita interaktif, dan puisi digital. Yang kedua yakni multimedia sastra digital seringkali memanfaatkan elemen multimedia seperti gambar, audio, dan video untuk memperkaya pengalaman pembaca. Yang ketiga, interaktivitas sastra. Digital menawarkan interaktivitas yang mana pembaca dapat memengaruhi alur cerita dengan memilih tindakan ataupun arah narasi. Yang keempat, visual dan suara. Contohnya pada karya sastra digital, yakni puisi digital yang kerap menggunakan tampilan visual dan suara seperti teks bergerak, animasi, atau rekaman audio untuk menyampaikan makna serta emosi. Lalu yang kelima yaitu platform publikasi online. Contohnya platform seperti aplikasi Wattpad yang memungkinkan penulis untuk mempublikasikan karya tulisnya dengan tujuan yang diharapkan, yakni jangkauan audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada karakteristik media baru. Yang pertama, digitalisasi. Maksudnya digitalisasi adalah ciri utama media baru di mana hampir semua media komunikasi dan informasi beralih ke format digital. Digitalisasi mencerminkan kehidupan dalam budaya digital yang seringkali dikaitkan dengan modernitas dan postmodernitas. Dengan media baru, masyarakat dapat mengakses informasi secara instan melalui teknologi penyimpanan generasi ketiga. Yang kedua yaitu konvergensi. Konvergensi ialah penggabungan media cetak, televisi, radio, internet, serta teknologi portable dan interaktif melalui berbagai platform digital. Tujuannya yakni menciptakan pengalaman yang dinamis. Masyarakat yang kini hidup di era digital dihadapkan pada peluang serta tantangan konvergensi media. Banyak pelaku media antusias terhadap konvergensi karena menawarkan kemudahan, termasuk akses informasi melalui perpaduan berbagai layanan media yang dipersonalisasi. Yang ketiga yakni ada interaktivitas. Interaktivitas adalah proses komunikasi yang terjadi antara manusia dengan platform media. Dengan karakteristik ini, media baru bisa menghubungkan pesan-pesan yang terhubung satu sama lain. Yang keempat, ada virtuality. Adanya kehadiran dalam platform online yang memudahkan masyarakat untuk berhadapan langsung pada objek yang masyarakat hubungi secara virtual. Yang kelima, ada hypertextuality. Hypertextuality adalah inti dari dokumen internet yang dibangun menggunakan HTML. Salah satu ciri media baru adalah penggunaan hyperlink, internal dan eksternal untuk menghubungkan informasi. Tulisan di media baru lebih mudah ditransfer antar perangkat dan informasinya dapat disimpan secara elektronik, sehingga tidak memerlukan penyimpanan fisik seperti cetakan. Lalu ada contoh media baru. Yang pertama, blog, media sosial, surat kabar online, game digital, animasi komputer, Wattpad, Medium, Webtoon, e-puskesmas, virtual reality, situs website, dunia maya, dan podcast audio. Selanjutnya yakni perkembangan sastra digital. Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, internet itu mulai masuk ke Indonesia serta memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dunia sastra. Nah, para penulis muda mulai menggunakan internet itu untuk menerbitkan karya mereka secara mandiri. Pada periode 2010 hingga 2015 hingga saat ini, dengan perkembangan teknologi serta meningkatnya penggunaan internet, berbagai platform baru seperti Wattpad
muncul untuk mendukung perkembangan sastra digital. Dengan semakin maraknya media sosial serta aplikasi digital, bentuk sastra juga mengalami transformasi, seperti puisi dan cerpen yang ada di aplikasi Instagram dan X. Banyak penulis membagikan karya mereka dalam format gambar ataupun thread. Lalu, podcast sastra dan audiobook. Perkembangan platform seperti Spotify dan Noise membuat cerita audio semakin diminati. Lalu, novel interaktif dan webtoon. Nah, platform seperti webtoon dan CIU Comics itu memperkenalkan konsep novel visual dan interaktif. Selanjutnya yaitu peran platform digital dalam perkembangan sastra digital yang memicu minat baca. Yang pertama, menyediakan akses mudah ke sastra digital. Nah, di era sekarang banyak novel, cerita pendek, puisi, ataupun naskah yang tidak hanya dibaca dalam gabungan kertas seperti buku, namun bisa juga dalam bentuk format seperti e-book atau electronic book ataupun PDF yang dapat dengan mudah diakses dan diunduh dalam hitungan detik dengan hanya mengandalkan jaringan internet. Banyak juga karya film yang kisahnya diambil dari sastra digital seperti webtoon, Wattpad maupun visual novel. Yang kedua yakni teknologi yang luas membuat para penulis dapat berkarya secara dengan leluasa. Dengan adanya teknologi sastra digital, para penulis dapat bebas mengkreasikan karyanya yang tak kenal ruang ataupun waktu. Nah, hal ini pun menyebabkan platform digital itu memiliki kontribusi luas dalam perkembangan sastra digital. Yang ketiga yakni meningkatkan interaksi antara penulis dengan pembacanya. Hadirnya platform digital seperti contohnya Wattpad ataupun Archive of Our Own yang memungkinkan pembaca untuk memberikan umpan balik atau feedback, bahkan pada pengembangan plot atau cerita lainnya. Jadi para penulis juga dapat menanggapi preferensi dan keinginan dari para pembaca agar dapat menimbulkan rasa kebersamaan pada karya tersebut. Yang terakhir yaitu manfaat sastra digital. Tentu yang pertama yaitu membangun komunitas pembelajaran. Pembelajaran maksudnya pembelajaran yang menjadi aktivitas kolaboratif dalam komunitas. Sastra digital yang memungkinkan remaja terhubung dengan sesama pembaca yang seusianya, memperluas jaringan literasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, di komunitas ini remaja akan mendapatkan dukungan sosial yang memotivasi mereka untuk mengeksplorasi sastra. Yang kedua, menumbuhkan minat literasi. Sastra digital kini menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan minat literasi remaja dengan menyediakan konten yang beragam serta yang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, konten ini sering mencerminkan realitas sehari-hari mereka, sehingga memudahkan remaja untuk terhubung serta mengidentifikasi diri dalam karya sastra. Seperti puisi dan cerita pendek yang menggambarkan pengalaman remaja, membantu memperdalam pemahaman mereka tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Nah, minat literasi yang berkembang melalui sastra digital membantu meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Remaja yang aktif membaca blog, menulis di platform online ataupun yang terlibat dalam proyek kolaboratif akan memperkuat kemampuan bahasa mereka, yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif. Lalu yang keempat yaitu memudahkan membaca untuk menemukan karya sastra baru. Nah, platform seperti Instagram, X, dan blog memudahkan penulis pemula berbagi karya sastra pendek yang umumnya tuh lebih ringkas serta lebih ke visual. Meskipun sastra digital menghadapi tantangan seperti resiko plagiarisme dan pembatasan eksplorasi tema mendalam, platform ini tetap memberikan banyak keuntungan. Jadi penulis pemula dapat menampilkan karya mereka tanpa proses penerbitan yang sulit, dan pembaca lebih mudah menemukan karya baru. Oleh karena itu, sastra digital itu diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk berkreasi serta menjaga keberlanjutan sastra di era modern ini. Lalu yang kelima, yaitu memudahkan penulis untuk mengekspresikan diri mereka. Era digital memberi peluang bagi penulis untuk mengakses ke platform baru seperti blog, media sosial, dan situs web untuk berbagi karya secara instan. Nah, penulis pemula dapat mempublikasikannya cerita ataupun puisi tanpa melalui proses penerbitan tradisional. Platform seperti Wattpad ataupun Medium memungkinkan mereka berbagi karya dan menerima umpan balik langsung dari para pembaca.
Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya rangkum dari teman-teman kelompok 11 yang sudah presentasi kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like video saya. Terima kasih.